Pernah tidak kamu merasa penat dan bosan setelah menghabiskan banyak waktu untuk bekerja? Atau mungkin bahkan kamu kehilangan motivasi dalam bekerja? Bisa jadi tubuhmu sedang kelelahan dan memerlukan sebuah keseimbangan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada. Work-life balance. Ya, itu yang kamu butuhkan sekarang. Sebenarnya apa sih work-life balance itu? Work-life balance adalah keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi atau keluarga. Secara sederhana, work-life balance adalah suatu kondisi di mana seorang pekerja bisa mengatur waktu yang baik atau seimbang antara pekerjaan di tempat kerja dengan kebutuhan pribadi, rekreasi, dan kehidupan berkeluarga. Keseimbangan kehidupan adalah sebuah cara bekerja dengan tidak mengabaikan semua aspek kehidupan kerja, pribadi, keluarga, spiritual, maupun sosial. Keseimbangan ini dapat dimiliki seseorang saat dirinya sudah memiliki perasaan cukup waktu dan energi untuk melakukan semua aspek penting dalam hidupnya. Sebenarnya apa sih manfaat work-life balance itu? Tentu ada banyak sekali manfaat work-life balance yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kerja kita menjadi lebih produktif. Kita memiliki 24 jam waktu dalam sehari. Secara umum, waktu itu dibagi untuk 8 jam kerja, 8 jam aktivitas non-kerja, dan 8 jam untuk beristirahat. Sebisa mungkin, usahakan untuk mengikuti pola yang sudah ada. Hindari memaksakan lembur atau bekerja ekstra, karena semakin lama kita bekerja, konsentrasi tentu akan semakin menurun. Kopi, minuman energi, dan lainnya mungkin akan membantu dalam jangka pendek saja, namun cenderung merusak kondisi fisik untuk jangka panjang. Dengan pola kerja, aktivitas, dan istirahat yang baik, tentu kita menjadi lebih produktif karena penggunaan energi sesuai dengan porsinya masing-masing. Manfaat kedua, kita bisa menjadi lebih bahagia. Apakah kamu tahu, jika bekerja dengan ritme yang benar, akan lebih mudah untuk mencapai hasil yang diinginkan dan merasakan lebih bahagia? Setiap orang diciptakan untuk suatu pencapaian. Kepuasan batin yang dirasakan saat berhasil mencapai dan menghasilkan sesuatu dengan baik tentu membawa efek perasaan bahagia yang luar biasa bagi tubuh kita. Lalu manfaat yang ketiga, kita bisa menjadi lebih kreatif. Pernahkah kamu merasa lelah atau tidak punya waktu untuk melakukan hal santai seperti rekreasi atau berkumpul dengan teman dan keluarga? Rasa lelah tersebut membuat kita tidak bisa merasa rileks. Rasa lelah tersebut memicu kita untuk mengalami kebuntuan otak alias susah berpikir dan tentu dapat menghambat kreativitas kita. Kita tahu orang kreatif bebas dari hambatan-hambatan yang ada di pikirannya. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan lainnya. Manfaat selanjutnya, work-life balance ini dapat menciptakan hubungan yang lebih baik. Ini adalah salah satu manfaat terpenting dalam work-life balance. Ya, hubungan kita dengan orang-orang sekitar. Kita tahu tidak ada seorang pun yang dapat berhasil tanpa dukungan orang lain. Rekan kerja, atasan, pasangan, anak-anak di rumah, teman, dan semuanya merupakan faktor penopang kesuksesan kita. Dengan adanya work-life balance ini, tentu akan meningkatkan hubungan yang positif dengan sesama. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik dalam menciptakan keseimbangan di semua aspek kehidupan kita. Lalu, bagaimana sih kita dapat mencapai work-life balance ini? Ada beberapa tips mudah agar kita memiliki hidup yang seimbang antara pekerjaan dan di luar pekerjaan. Yang pertama, kita harus pintar mengatur jam kerja.
Seperti yang sudah disampaikan di atas, bekerja dengan cepat agar selesai tepat waktu itu penting untuk mengatur antara pekerjaan kita dan kehidupan yang lainnya. Kita dapat melakukan pencatatan pekerjaan satu persatu hingga tidak ada yang terlewat. Nantinya, kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu tanpa harus melakukan pekerjaan tambahan. Yang kedua, tidak kalah penting nih, olahraga dengan teratur. Olahraga sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Meskipun sudah seharian bekerja, kita harus meluangkan waktu untuk berolahraga agar tetap menjaga kebugaran tubuh kita. Olahraga tentu tidak menjadi baik apabila tidak diimbangi dengan konsumsi makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk makan dan minum yang bergizi dan yang sehat. Kita pasti butuh tenaga untuk mengerjakan tugas-tugas di pekerjaan kita. Dengan makanan yang bergizi dan sehat, tentu akan memberikan tenaga yang baik untuk tubuh sehingga kita dapat menjadi lebih efektif dalam bekerja. Lalu tips yang keempat, yaitu menolak untuk hal-hal yang tidak perlu. Kita memiliki hak loh untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu, baik itu di tempat kerja maupun di tempat yang lainnya. Kita berhak menolak untuk melakukan tugas-tugas yang tidak termasuk dalam kewajiban kita. Begitu pula di rumah, kita juga berhak untuk menolak menghadiri undangan yang tidak terlalu penting apabila memang keluarga lebih membutuhkan waktu kita. Dengan demikian, kita dapat menjalankan prioritas dengan baik. Lalu tips yang kelima, membagi waktu dengan prioritas. Membagi waktu dengan baik juga salah satu penunjang dalam work-life balance. Usahakan untuk menggunakan waktu sesuai dengan porsinya masing-masing. Usahakan bekerja saat jam kerja, bermain dan berkumpul dengan keluarga saat jam santai, dan beristirahat saat jam istirahat. Hindari membawa pekerjaan ke rumah, dan sebaliknya menggunakan jam kerja untuk mengurus hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Akhir kata, kapanpun dan dimanapun kita berada, jangan lupa untuk menerapkan work-life balance agar kita menjadi pribadi yang lebih seimbang, sehat, dan bahagia.